Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis qudsi an Abi Darda radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna Allah qala ya Isa inni ba'ithu min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah wa in asabahum yakrahuna tasabu was-sabaru wala hilma wala ilma. Kaifa yakunu hadha lahum wala hilma wala ilma ya Rabb? Qala Allah ta'ala u'tihim min hilmi wa ilmi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, saya mengingatkan sebelum khutbah dimulai. Khutbah adalah salah satu daripada rukun salat Jumat. Maka jangan ada yang tertidur, angkat kepalanya, buka matanya. Allah Subhanahu wa taala menghantar kita ke dunia ini hadirin sekalian, enggak lama. Sementara saja. Sebentar saja. Untuk apa kita diciptakan hadirin sekalian? Untuk diuji oleh Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diciptakan untuk diuji. Makanya hadirin mulia, mesti kita fahami kekayaan di dunia bukanlah sebuah kemuliaan. Kemiskinan bukanlah sebuah kehinaan. Tapi kekayaan adalah ujian dan kemiskinan pun adalah ujian. Tidak ada hubungannya kekayaan dengan kebahagiaan. Tidak ada hubungannya kekayaan dengan kemuliaan. Tidak ada hubungannya kekayaan dengan kesuksesan. Direnungkan kalimat ini hadirin mulia. Kejayaan, kesuksesan, kemuliaan, kebahagiaan Allah letakkan hanya dalam mentaati Allah saja. Hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja. Tidak ada di tempat lain. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menetapkan kebahagiaan ikan hanya di dalam air saja. Kalau ikan coba-coba nekat keluar dari air, pasti binasa. Pasti binasa. Tapi selama ikan di dalam air hadirin mulia, meskipun airnya keruh, dia bahagia. Meskipun ombaknya besar, dia bahagia. Karena itu fitrahnya ikan. Begitu juga manusia. Apapun suasana keadaan yang Allah hantar dalam kehidupan manusia, selama dia taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti bahagia. Allah berjanji akan memberikan kebahagiaan kepada seluruh orang yang beriman. Baik dia laki-laki ataupun wanita. Apabila kita beramal saleh, beriman dan beramal saleh, pasti akan Allah berikan hayatun thayyibah. Jadi jangan dipikir orang kaya bahagia, belum tentu. Jangan disangka orang miskin sengsara, belum tentu juga. Satu orang bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kapan saat terindah dalam hidupmu wahai Ibrahim? Apa jawaban beliau? Ketika aku dibakar. Wahai Bilal, kapan saat terindah dalam kehidupan wahai Bilal? Apa jawaban beliau? Dia ditanya ketika jadi gubernur di Damaskus. Sudah jadi gubernur, ditanya kapan saat terindah dalam hidupmu? Apa jawaban Bilal? Ketika aku disiksa di padang pasir. Di tengah teriknya matahari, batu sebesar onta diletakkan di atas dadanya. Dicambuk siang dan malam. Ahadun ahad. Ahadun ahad. Dia senandungkan asma Allah. Dan Allah berikan kebahagiaan di saat-saat terburuk dalam kehidupan Bilal. Di saat-saat terburuk dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi hadirin sekalian,
Saya yakin kita semua pasti ingin bahagia. Maka rubah cita-cita hadirin sekalian. Yang tadinya pengen bahagia, menyangka kalau aku punya rumah mewah aku bahagia. Hapus cita-cita itu. Kebahagiaan hanya dalam mentaati Allah dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan ada dalam kesederhanaan hadirin sekalian. Kenikmatan agama dirasakan dalam kesederhanaan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali menjelaskan kepada kita tentang hakikat dunia. Sehingga siapapun yang mengenal dunia, dia pasti tidak akan mencintai dunia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hari-hari menceritakan tentang kibri Allah, tentang kehebatan Allah, kebesaran Allah kepada seluruh sahabat. Sehingga siapa saja yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mengenal dunia, dia pasti tidak akan mencintai dunia. Hari ini periksa hati kita. Apa yang ada di hati kita? Maka misi utama kita hari ini, mudah-mudahan menjadi titik balik Jumatan kali ini menjadi asbab hidayah. Bersihkan hati dari makhluk. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi jangan masuk hati. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada siapapun, tidak ada apapun di dalam hati selain Allah saja. Hanya Allah di dalam hati. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengingat makhluk adalah penyakit, obatnya adalah mengingat Allah. Dan kebesaran Allah tidak akan mau masuk ke dalam hati seorang hamba selagi masih ada dunia di dalamnya. Ayam tidak akan masuk ke dalam kandang selama di dalam kandang ada musangnya. Maka hadirin sekalian, sidang jamaah Jumat, bersihkan hati. Keluarkan seluruh makhluk dari hati. Masukkan kebesaran Allah saja di dalam hati. Penuhi hati dengan kalimah la ilaha illallah. Jaddidu imanakum. Tingkatkan iman kalian. Perbaharui iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakan kepada mereka hanya Allah yang berkuasa, selain Allah dikuasai. Hanya Allah yang menciptakan, selain Allah diciptakan. Pada siang hari ini, Jumat ini kita tidak berjumpa, namun Allah jumpakan kita. Hanya Allah yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah satu-satunya zat yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Selain Allah adalah makhluk, dan seluruh makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Maka hadirin sekalian sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, jangan lagi takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Jangan lagi meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah, dan jangan pernah berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Semakin besar harapan kita kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Maka hadirin sekalian, tidak ada yang pasti di dunia selain kematian. Lihatlah satu persatu orang yang kita cintai, ayah kita, ibu kita, mungkin sebagian istri, anak, suami, tetangga, kakak, adik, semua pergi meninggalkan dunia. Dan kita sebentar lagi pasti akan mati. Pasti akan mati. Sekali-kali berziarahlah ke pemakaman. Lihat di sana, nggak sama panjang kuburan. Cukuplah kematian sebagai peringatan terdahsyat bagi kita untuk tidak lagi mencintai dunia. Sibukkan diri dalam agama. Maulana Ain Al-Muhasan pernah berkata, hadirin sekalian, dalam satu malfuzat beliau, gunakan harta kalian untuk agama. Kalau tidak, harta kalian pasti akan habis, tapi bukan untuk agama. Gunakan waktu kalian untuk agama. Kalau tidak, waktu kalian pasti akan habis berlalu, tapi bukan untuk agama. Sibukkan diri kalian dalam perkara agama. Kalau tidak, kalian pasti akan sibuk, tapi bukan dalam perkara agama. Dan matilah dalam perkara agama. Kalau tidak, kalian pasti akan mati juga, tapi bukan dalam